Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk menggambarkan bagaimana jeritan korban-korban yang ditinggalkan oleh Yusuf Mansur, ada baiknya kita kutip sebagian puisi dari Taufik Ismail yang mengungkapkan kegundahan hatinya terhadap bangsa seperti digambarkan seperti negeriku sedang dilalap rayap, kata Taufik. Nanti kita tambahin beberapa poin sehingga lebih cocok dengan kondisinya Yusuf Mansur. Kata Taufik begini, negeriku sedang dilalap rayap. Di tengah-tengahnya saya kutip, bergerak ke kiri ketabrak copet, bergerak ke kanan kesenggol jambret, jalan di depan dikuasai maling, jalan di belakang penuh tukang peras, yang di atas tukang tindas. Lalu dengan Yusuf Mansur ini menjual selawat dengan tafsir manusia tidak waras. Setelah uang jemaah dikuras, lalu gelar ustadz disimpan di dalam kulkas. Kerjaan sekarang membangun warung stik dengan hati puas. Jadi sebenarnya yang dijual oleh Yusuf Mansur itu, ya, yang dijual itu ya dari dulu itu nggak ada yang bernilai, apakah kajian ilmu atau bersumber dari ajaran agama. Yang dijual oleh Yusuf Mansur itulah cerita-cerita dongeng, kurafat-kurafat palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya terakhir yang kita kutip, dia berkunjung ke Bagansi Api-Api itu. Itu kan masih ceritanya cerita salawat-salawat. Mulai cerita dia menyinggung tentang anting, inna anting, anting nuka, inna kalung, kalung muka, gitu-gitu. Jadi nggak ada cerita yang membuat cerita orang itu menjadi bisa cerdas gitu. Lalu pertanyaannya, kenapa kalau nggak bisa cerdas orang masih mau dengar? Nah di sini orang-orang di luar itu asumsi kita, dia pingin ketawa-ketawa menghilangkan stres. Ya, ketawa-ketawa menghilangkan stres. Tapi kalau kita gabungkan tadi dengan cerita puisi atau bagian puisi, penggalan puisi dari Taufik Ismail yang kita kutip tadi, Yusuf Mansur itu berada dalam barisan pemeras. Ya kan? Tukang peras. Ya, sejenisnya itu tukang jambret. Bahkan dalam bahasa yang lebih kasar juga diungkapkan oleh Iqbal itu, ya sejenis dalam kelompok para maling berbaju ustaz. Ya kan? Ini itu aja yang dijual oleh Yusuf Mansur. Lalu dia ceritakan salawat dengan tafsiran manusia yang tidak waras. Nggak waras dia menceritakan salawat itu. Nggak ada satu kitab pun yang menyuruh kita bercerita salawat. Tunjuk, ambil, bawa. Aneh salawatin, tunjuk, ambil, bawa. Itu omong kosong. Cuma kembali cerita, kok orang mau juga ya. Ini menurut saya itu begini, dia menjual kemampuan dia berkomunikasi. Ya kan? Dengan gayanya yang penuh retorik itu, di situ dia menari-nari untuk mendapatkan uang. Di situ. Kalau kita perteli satu persatu gitu, ceritanya Yusuf Mansur itu omong kosong aja, nggak ada ilmunya. Lalu kenapa kiai-kiai di beberapa daerah masih suka sama Yusuf Mansur atau masih mau menerima Yusuf Mansur? Ini seperti kita jelaskan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kiai itu juga pingin kaya seperti Yusuf Mansur. Maka mau jual masyarakat dia nggak peduli juga. Yang kedua, dia tuh miskin informasi tentang Yusuf Mansur. Tapi kemungkinan ini nggak mungkin ya. Karena tuh kami sedang melakukan penelitian kecil-kecilan siapa saja kiai yang pernah dia datangi. Nanti tim kita akan melihat siapa kiainya ini.
Kalau katanya dia kiai, seberapa standar keilmuannya? Apakah ilmu kiai ini ilmu yang standar? Atau ini pesantren, misalnya pesantren kebal gitu. Itu kan nggak standar ilmunya. Pesantren tahan bacok gitu. Itu umumnya nggak connect dengan kajian keilmuan di dunia Islam gitu. Nah, mungkin yang begini ini cocok dengan Yusuf Mansur. Apalagi pesantren misalnya kalau ada bisa menggunakan tuyul. Nah, konotasi orang kalau bisa menggunakan tuyul, pasti ini santrinya ini diajarin mencuri. Atau menyuruh tuyul untuk mencuri. Itu kesimpulannya. Karena itu doa-doa Yusuf Mansur yang ngawur-ngawur itu, ya orang nggak peduli. Ya mesti bisa ketawa-ketawa gitu. Nah, kemudian kalau di pesantren yang tidak begitu terkenal, biasanya pengurus masjidnya. Pengurus masjid ini, ya mungkin dia sharing dengan Yusuf Mansur. Sharing dia. Tapi kalau pengurus masjid itu melindungi jemaahnya, nggak mau dia membuka tempat kepada Yusuf Mansur. Nah itu wilayah-wilayah yang digunakan, kenapa masih ada yang menerima Yusuf Mansur. Kalau dia dengan tokoh-tokoh itu nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Misalnya dengan Imam Bashar Arafat gitu. Kalau Bashar Arafat tahu siapa dia, itu nggak mungkin dia mau mengeluarkan statement gitu. Ya kemungkinan tidak kenal siapa dia. Ya kan? Karena ini besok ini kita akan kirim surat nih ke kedutaan Saudi. Karena masih ada 1-2 diplomat itu nggak ngerti gitu. Dia masih, oh itu bagus itu. Mahadarul Quran. Ini kan karena nggak ngerti, dia nggak pernah datang gitu. Kalau dia tahu, nggak akan begitu. Jadi yang disosor atau yang disasar oleh Yusuf Mansur ini, itu pasti sekarang itu di luar mainstream gitu. Di luar kota-kota besar. Yang pesantrennya tidak pesantren terkenal gitu. Atau kiainya juga kiai itu ilmunya nggak ilmu standar. Jangan-jangan S1 dia nggak tamat gitu. Tapi kalau dia tamat S1 di UIN gitu, biasanya nalar beragamanya itu jalan gitu. Masa orang cerita-cerita ngawur-ngawuran dia sediakan daerahnya untuk dirampas oleh Yusuf Mansur, lalu Yusuf Mansur pulang nanti warung steak and shake-nya bertambah. Kita ada tim itu, ini kapan dibangun ini? Kemudian yang sedang dikerjakan di mana saja gitu. Kemudian ada bangkrutnya juga enggak? Kalau secara kajian ekonomi harusnya banyak bangkrut itu warungnya. Tapi karena tidak kajian ekonomi ya, orang diajarin inna duha aka, ya kan? Langsung nanti innal fulusaka. Oh inna duit daka apa itu? Nanti mulai dia cerita-cerita, kalau di tempat lain agak porno-porno begitu. Orang juga nggak peduli. Ini bagi kita aneh, apa nih yang terjadi di tengah masyarakat kita gitu. Tapi kalau kita kembali, kalau masyarakat itu memang punya basic ilmu sedikit-sedikit gitu, pasti cerita Yusuf Mansur ini dia tolak. Cerita omong kosong kok. Cerita omong kosong. Kalau dalam bahasa agamanya ini cerita kurafat. Kurafat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba aja dia mengucapkan selawat. Aneh selawatin. Tunjuk, ya kan? Ambil, bawa. Pastilah jadi maling orang. Tapi ilmu Yusuf Mansur ya seperti itu. Dia belajar ya, kalau kita banding mana yang hebat Yusuf Mansur dengan Habib. Segi keilmuan ya enggak tahu lah ya. Tapi dari Habib tempat dia belajar itu telah Yusuf Mansur lebih hebat di dalam mengkapitalisasi cerita agama gitu. Cerita selawat, cerita doa-doa, cerita bohong-bohong gitu. Itu ceritanya ujung-ujungnya nanti dia kapitalisasi menjadi uang. Nah, pulang dia nanti, wah dia bawa uang tuh bergoni-goni. Itu dari cerita omong kosong. Ada juga yang bilang sama saya, Pak Tabrani,
ente ini berbusa-busa duit cerita agama, dapat duit enggak? Udah pakai dalil, pakai kitab yang benar, tapi kan nggak dapat. Mansur ngawur-ngawur aja dapat duit. Pulang dia nanti, wah itu dia punya pertambahan aset yang real gitu. Nah, ente dapat apa? Saya kalau udah cerita begini nih agak berat juga menjawabnya. Dapat apa kita gitu? Ya mudah-mudahan yang kita sampaikan ini kalimat yang benar gitu. Kita ikut memberitahu kepada masyarakat bahwa yang disampaikan Mansur itu bukan dari ajaran Islam. Walaupun dibungkus cerita salawat. Itu jualan Nabi gitu. Kalau Nabi Muhammad nanti melihat nih orang-orang yang menjualnya, pasti diusirnya. Dia akan bertolak belakang dengan cerita Mansur. Aneh punya modal. Modal apa? Modal untuk mendapatkan syafaat. Punya modal dia katanya. Syafaat apa? Karena aneh terus bersalawat. Mungkin Nabi akan bilang cara salawat ente aja salah. Mana ada salawat untuk mengibulin orang gitu. Mana ada salawat misalnya untuk menggandakan duit. Mana ada salawat kan begitu kira-kira kan. Lantas dia pulang dengan senang-senang gitu. Nah nanti kiri kanannya itu adalah orang-orang yang nanti memberikan testimoni bohong gitu. Sedekah tuh nggak perlu ikhlas katanya. Yang penting kita akan dapat balasan dari Allah. Nanti antum tanggung jawab di akhirat kalau nggak tobat. Nggak berhenti, rasakan nanti akibatnya. Ini enak-enak aja orang sekarang nih menjual agama gitu kan. Maka kita lihat tadi betapa gundahnya seorang seperti Bapak Taufik Ismail. Di mana negeri ini di mana-mana ketabrak copet. Ketabrak maling. Kemudian bertemu dengan tukang peras. Lalu bertemu dengan tukang tindas. Itu di luar. Di masjid ternyata juga begitu. Ada orang seperti Mansur ini yang kerjaannya menjual salawat dengan penafsiran tidak waras. Yang nanti yang penting dia dapat duit, pulang membangun warung stik dengan hati puas. Lo mau mampus ya. Mau apa itu dia, dan dia sanggup berbohong. Nanti dia berdusta. Dia katakan aneh bayar sudah. Daun aneh sulap. Dijadi duit. Dibayar itu dulu 23 miliar. Karena uang kosong itu. Gaji karyawannya aja 5 juta itu dia lebih senang dia ribut di pengadilan. Berurusan dengan polisi dia sanggup. Lalu duit 23 miliar dia mau sulap. Lalu masih ada orang percaya gitu. Ngeri sekali kita beragama kalau begini. Ngeri kita. Di masyarakat yang tetap percaya kita harapkan kembalilah belajar agama itu dengan basic beragama kita. Akidah, bagaimana dasar-dasar akidah itu. Ada hal-hal yang mustahil, ada hal-hal yang wajib. Misalnya ya, hal-hal yang tidak bisa bilang ada Allah. Itu maksudnya apa gitu. Terus menipu orang terus bilang ada Allah gitu. Terus Allah ridho kalau dia berpeci ustadz menipu tuh Allah ridho. Astagfirullah. Nggak mungkin. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Mansur ini cocok dengan puisi yang dibacakan oleh Pak Taufik atau yang dibuat oleh Pak Taufik Ismail tadi itu. Di sini sekarang kita akan bertemu keserempet penjamret, penindas, penafsir agama yang tidak waras. Dan itu diantara tokohnya itu adalah apa yang sedang dimainkan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya dengan berlindung di balik usaha resmi, yaitu warung steak and shake. Mari kita ikuti terus bagaimana Allah akan membuktikan kekuasaannya kepada orang-orang yang zalim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.